Manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan, pemasukan, dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan. Berikut beberapa manfaat manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, dapat menjamin penggunaan dana yang efektif dan efisien dalam satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas suatu pendidikan. Yang ketiga, mengelola risiko keuangan seperti biaya yang tidak terduga atau kekurangan dana. Kemudian yang keempat, menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan antara lain, yaitu dengan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kedua, melakukan pembukuan yang baik dan memperhatikan peraturan yang ada, memastikan bahwa pemasukan dan pengeluaran selalu tercatat dengan baik, serta dengan memastikan bahwa dana yang digunakan tidak menyeleweng. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain yaitu dengan perencanaan, pembiayaan pendidikan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak antara lain pemerintahan pusat dan daerah menyediakan anggaran pendidikan yang tersebar melalui APBN dan dana BOS. Yang kedua, dari orang tua siswa. Orang tua siswa memberikan sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, dan iuran SPP sesuai dengan ketentuan sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, dari masyarakat sekitar sekolah. Masyarakat sekitar sekolah dapat memberikan donasi, sumbangan, atau bantuan proyek. Kemudian yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat mengalokasikan dana dari usaha mandiri sekolah seperti pengelolaan kantin sekolah dan koperasi sekolah. Kemudian yang keempat, bantuan dari luar negeri. Lembaga pendidikan dapat menerima bantuan dari luar negeri. Terus kemudian yang kelima ada bantuan alumni, yaitu bantuan dari lembaga pendidikan dapat menerima bantuan dari alumni dari sekolah mereka. Kemudian yang terakhir ada orang tua asuh, itu lembaga pendidikan dapat menerima bantuan dari orang tua asuh dari murid mereka. Kemudian pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tepat guna dan berhasil. Kemudian sumber-sumber dana pendidikan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada banyak sumber dana pendidikan lagi yang bisa dikelola dan dimanfaatkan selain dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian evaluasi manajemen pendidikan di Indonesia ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Evaluasi ini dapat menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan dalam tujuan, prioritas, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama dengan menghitung rata-rata penilaian tingkat kepentingan dan kinerja untuk keseluruhan indikator. Yang kedua, memastikan bahwa setiap penerimaan lembaga pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, melakukan pengawasan keuangan sekolah melalui aliran masuk dan keluar uang. Kemudian yang keempat, melakukan pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki 3 tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Manajemen pembiayaan pendidikan sangat penting juga karena sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit, yaitu pembiayaan pendidikan harus transparan agar terwujudnya akuntabilitas antara kepala sekolah, guru-guru, dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut.